Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira, NPM 92011402111009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Berbeda dengan para avertebrata, di mana sistem saraf pada avertebrata secara umum belum terdiferensiasi secara nyata seperti halnya pada vertebrata. Maka pada vertebrata ini sistem saraf sudah jauh maju, terdiferensiasi dalam beberapa bagian dengan tugas-tugas yang lebih kompleks. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsang tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Contoh otot dan kelenjar. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf neuron. Dalam sistem saraf diketahui bahwa serabut saraf menghubungkan tiap bagian tubuh dengan susunan saraf pusat. Impuls yang dibangkitkan karena rangsangan pada kulit lengan dan tangan akan dirambatkan melalui serabut dendrit menuju sel neuron sensori yang berada di simpul saraf dekat medula spinalis yang selanjutnya diteruskan melalui serabut aksonnya ke dalam medula spinalis. Impuls tersebut membawa pesan atau sinyal tentang rangsangan yang diperoleh, apakah panas, dingin, sakit, atau rabaan. Pesan ini diteruskan ke otak untuk dihayati dan disadari apa jenis dan sifat rangsangan tersebut. Pada anak yang mempunyai kasus kecelakaan di atas, tidak mengalami cedera pada lintasan sensori dan daerah lengan dan tangan sampai susunan saraf, medula spinalis, dan otak. Pada dasarnya, sistem saraf vertebrata mirip dengan manusia karena sama-sama mempunyai sistem saraf pusat. Perbedaannya terletak pada tingkat kesempurnaannya. Tingkat perkembangannya, hewan-hewan bertulang belakang memiliki otak yang dapat dibedakan atas 3 bagian. Pertama, otak depan tumbuh menjadi otak besar dan lobus olfaktorius. Otak besar untuk belajar dan gerakan yang disadari. Lobus olfaktorius berfungsi sebagai lobus pembau. 2. Otak tengah berfungsi sebagai lobus penglihatan. 3. Otak belakang. Atap otak belakang menebal membentuk otak kecil cerebellum yang berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi gerakan. Dasar otak belakang membentuk sumsum penghubung medula oblongata sebagai pusat pengatur denyut jantung, pembuluh darah, dan gerakan pernapasan. Lanjut, sel saraf neuron. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan menghantarkan impuls listrik. Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional eksitabilitas, artinya siap memberi respon apabila terstimulasi. Suatu sel saraf mempunyai badan sel soma yang mempunyai sel dari satu atau lebih tonjolan dendrit. Tonjolan-tonjolan ini keluar dari sitoplasma sel saraf. 1 atau 2 ekspansi yang sangat panjang disebut akson.
Saraf-saraf adalah akson dari suatu sel saraf. Dendrit dan sel saraf berfungsi sebagai pencetus impuls, sedangkan akson berfungsi sebagai pembawa impuls. Sel-sel saraf membentuk mata rantai yang panjang dan perifel ke pusat dan sebaliknya. Dengan demikian, impuls dihantarkan secara berantai dari satu neuron ke neuron lainnya. Tempat di mana kontak antara satu neuron dengan neuron lainnya disebut sinaps. Pengantaran impuls dari satu neuron ke neuron lainnya berlangsung dengan perantaraan zat kimia. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis, dibungkus selaput meninges yang berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan pia-meter. Di antara lapisan-lapisan ini terdapat rongga-rongga, yaitu 1. Rongga epidural spike berada di antara tulang tenggorokan dan durameter. Rongga ini berisi pembuluh darah dan jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan. 2. Rongga subdural spike berada di antara durameter dan arachnoid yang berisi cairan serosa. 3. Rongga subarakoid spike terdapat di antara arachnoid dan pia-meter berisi cairan cerebropinalis. Sistem saraf pada ikan. Ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfactorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar. Korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh pada ikan. Otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf keseimbangan dan gurat sisi. Otak kecil berkembang dengan baik. Sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi yang merupakan satu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuh. Di permukaan tubuhnya, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang letaknya teratur disebut neuromas. Neuromas ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu juga untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa atau yang mangsanya. Sistem saraf reptilia. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf pembau. Otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Otak reptilia terdiri atas 2 lobus olfactorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, medula oblongata yang melanjut ke korda saraf di bawah hemisfer cerebral terhadap tractus tikus dan saraf opticus infundibulum dan hipofisis. Terdapat 12 pasang saraf kranial. Pasang-pasangan saraf spinal menuju ke samit-samit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau. Pada rongga hidung, mata dengan kelenjar air mata, telinga seperti telinga vertebrata rendah. Sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera
pencium, dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendatar yang menunjukkan ke sumsum lanjut yang tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial, 3 saraf pertama membentuk plexus brachial, saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Mata dengan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, dan ada lagi kelopak mata yang ketiga yang transparan membran nictitans. Mata digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot superior, inferior, rectus internal, rectus external, obliquus interior, dan obliquus superior. Sistem saraf pada aves. Otak burung telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecilnya berukuran relatif besar. Permukaan otak besar tidak berlibat. Otak tengah berbentuk gelembung, berkembang dengan baik, dan merupakan pusat saraf penglihat. Lipat sehingga mampu menampung sel saraf dalam jumlah sehingga banyak. Otak kecil sebagai pusat pengatur keseimbangan burung pada waktu terbang. Otak besar terdiri dari 2 belahan yang disebut hemispherium cerebri. Kedua hemispherium kanan kiri saling berpisah oleh fissura longitudinalis cerebri falx. Cerebri merupakan perluasan durameter. Lapisan pembungkus otak besar nampak menonjol ke dalam fissura longitudinasi cerebri. Hemisfer cerebri dibagi-bagi dalam daerah-daerah yang besar: lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus temporalis. Batang otak brainstem. Batang otak terdiri atas brainstem, midbrain, pons, dan bordus oblongata. Dari batang otak keluar 12 pasang saraf cranial, yaitu neuron olfactorius, neuron opticus, neuron accubotorius, neuron tecloreus, neuron trigeminus, neuron abducens. Otak kecil terletak pada bagian belakang kranium, menempati fossa cerebri posterior di bawah lapisan diameter. Berat otak kecil sekitar 150 gram atau kira-kira 8% dari berat batang otak keseluruhan. Fungsi otak kecil pada umumnya adalah mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot sehingga gerakan dapat terlaksana dengan sempurna. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan forol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti menyepital pupil mata, dengan juga merupakan pusat pendengaran. Sumsum tulang belakang. Pada penampang melintas, sumsum tulang belakang tampak sebagai luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas. Sayap atas tersebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerja diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerakan saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Terakhir, saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun
dari sumsum belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang berkompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion, dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sekian dan terima kasih.